Wah wah wah, Madampang Thailand memberi tepuk tangan untuk Timnas Indonesia U17. Kekalahan tak menutupi kehebatan Garuda Muda. Timnas U17 Indonesia bikin Asia Tenggara terkagum-kagum. Kalian pejuang muda saat ini terbaik di Asia Tenggara. Lanjutkan perjuangan kalian dengan sebaik mungkin saat melawan Brasil dan Honduras. Kakak yang hebat dan teladan para pemain timnas muda. Walau kalah 1-3 dari Zambia, Rizky Ridho kirim pesan semangat untuk Garuda Muda U17. Kalian membanggakan bangsa kalian. Pertandingan pasti ada yang menang dan kalah. Tetaplah berjuang sebaik mungkin hingga menit akhir. Untuk pelatih Nova Arianto, saya ucapkan tetap semangat Coach Nova Arianto. Kami mendukungmu untuk Garuda Muda. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Wah wah wah, Madampang Thailand memberi tepuk tangan untuk Timnas Indonesia U17. Kekalahan tak menutupi kehebatan Garuda Muda. Timnas U17 Indonesia bikin Asia Tenggara terkagum-kagum. Kalian pejuang muda saat ini terbaik di Asia Tenggara. Lanjutkan perjuangan kalian dengan sebaik mungkin saat melawan Brasil dan Honduras. Meski kalah 1-3 dari Zambia di laga pembuka Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 membuktikan bahwa mereka bukan sekadar peserta di turnamen paling bergengsi untuk pemain muda ini. Garuda Muda menunjukkan kualitas, semangat, dan karakter yang membuat seluruh Asia Tenggara terpana. Bahkan negara tetangga seperti Thailand hanya bisa menonton dari jauh, menyaksikan Indonesia berjuang di panggung dunia. Laga melawan Zambia dimulai dengan penuh harapan. Timnas Indonesia U17 langsung menunjukkan agresivitas dan semangat juang tinggi yang dibuktikan dengan gol cepat pada menit ke-12. Gol ini sempat menyalakan harapan para supporter bahwa Garuda Muda siap menghadapi tantangan terbesar dalam kompetisi Piala Dunia. Namun Zambia dengan pengalaman fisik dan strategi yang matang mampu membalikan keadaan dengan 3 gol beruntun sebelum babak pertama usai menutup pertandingan dengan skor 3-1. Meskipun demikian, kekalahan ini jauh dari kata mengecewakan. Anak-anak muda Indonesia menunjukkan kualitas permainan yang membanggakan. Mereka bermain dengan tempo tinggi, menampilkan koordinasi dan strategi yang cukup matang, meskipun sebagian besar lawan memiliki pengalaman bermain di level internasional. Mental juang para pemain terlihat jelas, tidak gentar meski menghadapi tekanan besar. Yang membuat penampilan ini semakin membanggakan adalah fakta bahwa mayoritas pemain Timnas U17 berasal dari kompetisi lokal dan dilatih oleh pelatih lokal, Nova Arianto. Tim ini dibangun dari akar sepak bola Indonesia sendiri, tanpa bergantung pada pemain naturalisasi atau pelatih asing. Keberhasilan tim ini menembus putaran final Piala Dunia U17 menjadi bukti nyata bahwa pembinaan pemain muda di tanah air mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Sorotan positif juga datang dari luar negeri. Nuapan Lamsam, yang akrab dikenal sebagai Madam Pang dan merupakan Presiden Football Association of Thailand, memberikan pujian tinggi kepada Timnas Indonesia U17. Ia menyebut perjuangan Garuda Muda sangat menginspirasi dan mengaku sedikit iri melihat progres pesepak bola muda Indonesia. Pernyataan ini bukan sekadar basa-basi, tetapi menegaskan bahwa apa yang dilakukan anak-anak Indonesia saat ini mulai diakui secara internasional. Piala Dunia U17 adalah kompetisi paling prestisius untuk pemain muda. Menembus babak final saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Dengan mental juang yang kuat, keterampilan teknis yang mumpuni, dan karakter yang terbentuk melalui pembinaan lokal, Timnas Indonesia U17 masih memiliki peluang untuk lolos ke babak selanjutnya meski menghadapi lawan berat seperti Brasil dan Honduras.
Ini menunjukkan bahwa anak-anak Indonesia bukan hanya sekadar peserta, tetapi kontestan yang layak diperhitungkan. Kehebatan tim ini juga terlihat dari identitasnya yang jelas. Mereka menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mampu bersaing tanpa bergantung pada campur tangan luar. Ini berbeda dengan beberapa negara di Asia Tenggara yang masih mengandalkan pemain asing atau pelatih luar negeri. Garuda Muda membuktikan bahwa kekuatan lokal bisa menghasilkan tim yang kompetitif di level dunia. Kekalahan 1-3 dari Zambia hanyalah satu pertandingan. Yang lebih penting adalah semangat, mental juang, dan peluang yang masih terbuka lebar. Timnas U17 Indonesia telah membuktikan bahwa mereka tidak bermain sekadar untuk saat ini, tetapi menyiapkan fondasi emas untuk masa depan sepak bola nasional. Generasi muda ini menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki potensi besar yang siap meledak di panggung internasional. Bagi penggemar sepak bola Indonesia, ini adalah momen untuk bangga, bukan putus asa. Meski skor akhir memihak lawan, performa, keberanian, dan identitas tim membuat Garuda Muda tetap menjadi bintang Asia Tenggara. Mereka menegaskan bahwa di kawasan ini tidak ada tim lain yang saat ini menyaingi kehebatan Indonesia dalam kategori U17. Dukungan penuh dari seluruh masyarakat sangat penting agar semangat juang ini terus terjaga dan anak-anak Indonesia bisa melangkah lebih jauh di turnamen ini. Lebih dari sekadar hasil, pertandingan ini menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang mengalami transformasi. Timnas U17 Indonesia menunjukkan kepada Asia Tenggara, bahkan dunia, bahwa mereka memiliki karakter, semangat, dan kualitas yang pantas dibanggakan. Mereka membuktikan bahwa meskipun kalah, Indonesia tetap hebat, berani, dan siap bersaing di level tertinggi. Dengan perjuangan yang penuh semangat, pengalaman yang berharga, dan dukungan yang terus mengalir dari seluruh bangsa, Garuda Muda Indonesia tetap menjadi kebanggaan Asia Tenggara. Mereka membuktikan bahwa masa depan sepak bola Indonesia sangat cerah dan bahwa kekalahan di satu pertandingan tidak pernah mampu menutupi kehebatan mereka. Kakak yang hebat dan teladan para pemain timnas muda. Walau kalah 1-3 dari Zambia, Rizky Ridho kirim pesan semangat untuk Garuda Muda U17. Kalian membanggakan bangsa kalian. Pertandingan pasti ada yang menang dan kalah. Tetaplah berjuang sebaik mungkin hingga menit akhir. Untuk pelatih Nova Arianto, saya ucapkan tetap semangat Coach Nova Arianto. Kami mendukungmu untuk Garuda Muda. Malam tadi, Timnas Indonesia U17 harus mengakui keunggulan Zambia dengan skor 1-3 dalam laga perdana mereka di Piala Dunia U17 2025. Meskipun kalah, perjuangan anak-anak Garuda Muda tidak bisa diremehkan. Mereka tetap menunjukkan semangat juang tinggi, membanggakan bangsa, dan memberikan bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang berada dalam fase yang membanggakan, terutama di kancah Asia Tenggara. Salah satu sosok yang ikut memberi dukungan moral adalah Rizky Ridho, bek andalan timnas senior. Melalui media sosial dan pernyataannya, ia memberikan semangat untuk para pemain muda yang tengah berjuang di panggung dunia. Untuk teman-teman Timnas Indonesia U17, kalian membanggakan bangsa kalian. Pertandingan pasti ada yang menang dan kalah. Tetaplah berjuang sebaik mungkin hingga menit terakhir, tulis Rizky Ridho, menunjukkan bahwa setiap perjuangan di lapangan memiliki nilai tersendiri terlepas dari hasil akhir. Pesan Rizky Ridho ini bukan sekadar motivasi biasa. Ia mengingatkan bahwa Piala Dunia U17 adalah kompetisi paling bergengsi untuk kategori usia ini. Di sana, semua tim memiliki kualitas tinggi dan siap menampilkan performa terbaiknya. Kekalahan dari Zambia menjadi pengalaman penting bagi Garuda Muda untuk mengevaluasi diri, memperkuat mental, dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya.
Tidak hanya kepada para pemain, Rizky Ridho juga memberikan dukungan khusus kepada pelatih Nova Arianto. Untuk Coach Nova Arianto, saya ucapkan tetap semangat. Kami mendukungmu untuk Garuda Muda, ujarnya. Dukungan ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia tidak hanya soal pemain, tetapi juga tim pelatih dan seluruh staf yang bekerja keras membangun mental, strategi, dan kemampuan teknis para pemain muda. Pertandingan melawan Zambia memang berjalan dengan tensi tinggi. Timnas Indonesia U17 sempat menunjukkan permainan agresif dan berani dengan peluang-peluang yang menciptakan ketegangan di lini pertahanan lawan. Gol pertama Indonesia sempat membangkitkan optimisme para pendukung meskipun kemudian Zambia mampu membalikan keadaan menjadi 3-1. Kekalahan ini menjadi pelajaran berharga bagi Garuda Muda bahwa kompetisi di level dunia selalu menuntut fokus penuh, disiplin tinggi, dan kerja sama tim yang maksimal. Rizky Ridho menekankan bahwa hasil pertandingan tidak selalu menjadi ukuran utama. Yang paling penting adalah usaha, mental juang, dan bagaimana kalian terus berusaha hingga detik terakhir, katanya. Pernyataan ini memberikan motivasi tambahan bagi pemain muda agar tetap semangat menghadapi sisa pertandingan di fase grup. Pesan semacam ini juga menjadi penegasan bahwa seluruh bangsa mendukung langkah mereka, bukan hanya sekadar mengharapkan kemenangan instan. Bagi banyak penggemar sepak bola, Timnas Indonesia U17 menjadi kebanggaan tersendiri. Mayoritas pemain merupakan hasil pembinaan lokal, dibimbing oleh pelatih lokal, dan mereka tampil di panggung dunia dengan identitas yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa sepak bola Indonesia mampu melahirkan talenta muda yang kompetitif, siap mengharumkan nama bangsa di level internasional. Kekalahan dari Zambia hanyalah satu momen, bukan akhir dari perjuangan. Dukungan publik pun mengalir deras. Ribuan supporter menyampaikan pesan semangat melalui media sosial, menandakan bahwa masyarakat Indonesia benar-benar memperhatikan perkembangan Garuda Muda. Dari komentar hingga video dukungan, seluruh bangsa seolah bersatu mendorong mental para pemain agar tetap kuat menghadapi tantangan yang jauh lebih besar. Selain dukungan moral, pertandingan ini menjadi ajang pembelajaran penting bagi Garuda Muda. Mereka belajar membaca permainan lawan, mengasah kemampuan bertahan dan menyerang, serta menjaga konsentrasi hingga menit terakhir. Semua ini adalah bagian dari proses menuju profesionalisme yang kelak akan membentuk fondasi kuat bagi timnas senior di masa depan. Pesan Rizky Ridho ini menjadi simbol bahwa senior Indonesia tetap memperhatikan generasi muda. Tidak hanya sebagai inspirasi, tetapi juga sebagai pengingat bahwa perjuangan di lapangan selalu dihargai. Para pemain muda belajar bahwa keberhasilan tidak datang instan dan setiap gol, setiap tekanan, dan setiap detik di lapangan adalah bagian dari perjalanan panjang menuju prestasi. Pelatih Nova Arianto pun mendapat dukungan luar biasa. Ia dipercaya mampu membimbing Garuda Muda menghadapi sisa pertandingan dengan strategi matang dan manajemen tim yang baik. Dengan pengalaman dan pemahaman terhadap karakter pemain, Coach Nova Arianto diharapkan mampu memaksimalkan potensi setiap individu, membentuk tim yang solid, dan tetap menjaga mental juang para pemain meskipun menghadapi hasil yang kurang ideal di laga pembuka. Pertandingan melawan Zambia menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U17 memiliki kualitas, semangat, dan karakter yang pantas dibanggakan. Pesan Rizky Ridho menegaskan bahwa kalah satu pertandingan bukan berarti kalah selamanya. Garuda Muda masih memiliki kesempatan, masih memiliki jalan untuk memperbaiki diri, dan masih bisa membuat sejarah di ajang Piala Dunia U17. Dengan pesan motivasi dari Rizky Ridho, dukungan publik, dan pembinaan yang konsisten dari pelatih Nova Arianto, Garuda Muda Indonesia tetap menjadi kebanggaan nasional. Mereka membuktikan bahwa meskipun kalah, Indonesia tetap hebat, berani, dan layak diperhitungkan di panggung dunia. Alhamdulillah Ratu Tisa hadir kembali.
Nikmati proses Garuda Muda kita. Ini target khusus PSSI untuk Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2025. Mari kita bersama dukung Timnas Muda kita di Piala Dunia. Ucapan Ratu Tisa yang bikin kita tak mau berhenti nonton video ini sampai selesai. Menjelang gelaran Piala Dunia U17 2025, publik sepak bola Indonesia kembali menaruh harapan besar kepada skuad muda Garuda Muda. Namun di tengah semangat tinggi para supporter, PSSI justru memberikan pesan yang berbeda dari biasanya. Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa Destria menegaskan bahwa fokus utama Timnas Indonesia U17 bukan sekadar mengejar kemenangan, melainkan menikmati proses dan belajar sebanyak mungkin dari ajang dunia ini. Dalam keterangannya, Ratu Tisa menegaskan bahwa keikutsertaan Indonesia di Piala Dunia U17 adalah kesempatan berharga bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan, memperluas pengalaman internasional, dan membangun mentalitas kompetitif di level tertinggi. Tampil di ajang seperti ini adalah proses belajar luar biasa. Kami ingin mereka menikmati setiap momennya, ujar Tisha seperti dikutip dari IDN Times. PSSI menegaskan bahwa target utama bukanlah trofi atau hasil instan, melainkan peningkatan kapasitas individu dan tim. Turnamen ini dianggap sebagai ajang pembuktian sejauh mana hasil pembinaan usia muda Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara yang sudah lebih dulu maju di sepak bola dunia. Menurut Tisha, pengalaman bertemu tim kuat akan menjadi investasi besar bagi masa depan sepak bola Indonesia. Ratu Tisa juga menyampaikan pesan penting kepada para pemain muda, lawannya bukan hanya Brasil, Honduras, atau Zambia, tetapi juga diri sendiri. Lawan terberat bukan Brasil, tapi rasa tidak percaya diri. Kalau pemain mulai meragukan kemampuan mereka sendiri, maka semuanya akan sia-sia, ujarnya. Kalimat ini menjadi pengingat bahwa tantangan utama Timnas U17 adalah menjaga mental agar tetap kuat menghadapi tekanan besar di ajang internasional. Publik sempat menyoroti grup berat yang dihadapi Indonesia di Qatar. Timnas U17 tergabung di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Ketiga lawan tersebut memiliki reputasi mentereng di level usia muda, sehingga perjuangan Garuda Muda dipastikan tidak mudah. Namun, PSSI memilih bersikap realistis, tampil tanpa beban, menikmati setiap pertandingan, dan fokus memperlihatkan perkembangan permainan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga menegaskan bahwa tidak ada target khusus berupa hasil akhir untuk tim muda ini. Targetnya sudah tercapai ketika mereka berhasil lolos ke Piala Dunia. Kalau bisa melangkah lebih jauh, tentu akan sangat bagus. Tapi yang terpenting adalah pengalaman yang mereka dapat, ucap Erick. Ia menambahkan bahwa perjalanan menuju turnamen ini sudah menjadi pencapaian tersendiri karena Indonesia kali ini lolos melalui jalur kualifikasi, bukan sebagai tuan rumah seperti edisi sebelumnya. Persiapan Timnas U17 juga disebut berlangsung intensif. PSSI telah memfasilitasi pemusatan latihan di dalam dan luar negeri, termasuk laga uji coba internasional untuk mengasah kesiapan pemain. Tujuannya bukan hanya untuk hasil di turnamen ini, tetapi juga untuk membentuk generasi pesepak bola muda yang lebih matang menghadapi jenjang berikutnya U20 dan senior. Pesan nikmati proses dari Ratu Tisa bukan tanpa alasan. Sepak bola usia muda sering kali gagal berkembang karena tekanan publik yang terlalu tinggi. Ekspektasi berlebihan justru dapat menjadi beban mental bagi pemain yang masih mencari jati diri. Oleh karena itu, PSSI berharap masyarakat Indonesia dapat mendukung tanpa membebani. Dukungan yang sehat dan positif akan membantu para pemain bermain lepas dan menampilkan kemampuan terbaik mereka. Mengapa perjalanan Timnas U17 kali ini wajib ditonton sampai akhir? Karena ajang ini bukan sekadar pertandingan, tetapi cermin masa depan sepak bola Indonesia. Inilah generasi baru yang akan mewarisi jersey Garuda di masa depan.
Setiap umpan, setiap tackle, setiap gol, bahkan setiap kesalahan akan menjadi bagian dari pembelajaran panjang menuju kematangan sepak bola nasional. Lebih dari sekadar ajang kompetisi, Piala Dunia U17 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan progres dalam pembinaan usia muda. Bila tim ini tampil berani, percaya diri, dan disiplin, hasil positif bisa saja datang dengan sendirinya. Sejarah mencatat bahwa beberapa negara besar pun membangun kejayaan sepak bolanya dari ajang seperti ini, tempat para bintang masa depan dilahirkan. Ratu Tisha menutup pernyataannya dengan pesan yang menggugah. Kita ingin anak-anak ini pulang dari Qatar dengan kepala tegak. Menang, kalah, atau seri bukan masalah. Yang penting mereka belajar, berkembang, dan pulang sebagai pribadi yang lebih kuat. Sebuah kalimat sederhana, namun syarat makna. Maka dari itu dukunglah Garuda Muda dengan semangat, bukan tekanan. Tonton setiap pertandingan mereka dengan bangga, nikmati prosesnya, dan percayalah bahwa masa depan sepak bola Indonesia sedang tumbuh di kaki-kaki mereka. Karena di balik setiap peluh di lapangan ada harapan baru bagi Merah Putih di pentas dunia.